Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Saya tuh punya event di Manado, teman-teman ya. Kembali back to normal life. Banyak kesibukan sehingga hari ini saya jarang upload video. Itu sudah membuat saya kangen kepada kalian. Kalian kangen gak sama aku? Ngarep dikangeni orang. Nanti istri ngambek lagi ya. Oke, anyway teman-teman. Rame di grup YouTuber Nusantara. Kenapa ini? Opung, Bang Agri, Bu DJ itu rame-rame bikin puisi. Puisi apa? Kenapa lagi rame? Ternyata mereka mau membalas puisi dari seorang yang katanya, ya saya nggak tahu ini pendukungnya anak Abah atau apa ya teman-teman ya. Tapi dia membuat puisi yang berjudul Anjing Kurap. Nggak sopan kan teman-teman ya. Yang katanya diawali dengan Bismillah, akan tetapi judulnya Anjing Kurap. Dan ya sekali lagi sasarannya pasti ke Pak Jokowi. Makanya tuh teman-teman di grup itu benar-benar ribut, rame-rame bikin puisi. Nanti kita lihat dulu cuplikan videonya teman-teman. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Pagi tadi di pinggir kali, ada anjing kurap berlari ke sana kemari, dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Seketika matanya bersinar, mengucap terima kasih. Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tak pernah berbohong, barang sekali. Tiba-tiba saja, aku teringat seorang mantan pejabat di negeri ini. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati. Semua dikorupsi. Muka-muka nebeng lagi. Kenapa sih orang-orang mereka nggak tahu diri teman-teman ya? Tahu diri ya. Ya tapi anyway teman-teman. Makanya itu ibu di jenderal itu membuat aku gak mau nyebutin, cuman ya mau gimana lagi ya, saya selalu mengatakan bahwa ketika mereka menabur angin mereka akan menuai badai. Akhirnya mulai itu dikeroyok rame-rame. Ada yang bilang, ada yang buat puisi dengan judul Lon Arab. Aku nggak mau nyebut ya. Kemudian ada ya, Opung, babi betina. Ada juga Bang Agri. Bang Agri apa lagi? Anjing betina kurang atau apa ya? Nggak tahu. Pokoknya macam-macam deh pokoknya. Untuk melawan puisi dengan puisi teman-teman. Ya itulah teman-teman ya. Adanya perlawanan narasi dengan narasi. Ya tentu saja para pendukung Pak Jokowi nggak bakalan terima jika ada, harusnya diawali dengan Bismillah, harusnya isi puisinya bagus-bagus, apa ini isinya benar-benar menghujat dan segala macam teman-teman. Ya sekali lagi, semakin gencar mereka terus-menerus menyerang Pak Jokowi hari ini. Ada apa sebenarnya kalian ini? Ya, dan orang-orangnya itu kok mirip-mirip caranya teman-teman, mulai dari narasi, najwa, mulai dari kelompok mereka Rizik. Kenapa sih orang-orang dari negeri mereka teman-teman ya, kayak orang-orang dari Yaman ini mau membuat kekacauan sepertinya di negeri Indonesia ini teman-teman. Why? Tapi aku gak tahu sebenarnya apa modus mereka ini sebenarnya, membuat ya pakai kerudung, muka cantik tapi hatinya kayak iblis. Sudah muncul tuh para YouTuber Nusantara dengan berlomba-lomba bikin puisi untuk membalaskan puisinya. Saya yakin mungkin puisinya nggak ditujukan kepada personal ya, tapi puisinya itu ditujukan kepada puisinya juga yang merendahkan Pak Jokowi. Makanya mereka berbondong-bondong gitu, apalagi di Janek Jenderal. Paling frontal teman-teman ya. Paling keras untuk membalas puisi dari satu ini teman-teman. Tapi di sini teman-teman semua ya,
daripada kita membalas narasi jahatnya dengan narasi merendahkan dia. Enggak, saya pikir ya itu mungkin porsi mereka. Kalau tapi porsi saya akan mengubah narasi jahatnya, puisi jahatnya kepada Pak Jokowi, puisi fitnahan yang kejinya kepada Pak Jokowi. Saya akan membaca. Saya lagi saya lagi kurang sehat ini teman-teman. Kalau dengar suara aku ya karena mungkin kecapean karena banyak sekali. Tapi ya karena aku kangen kalian, aku bikin konten. Saya mau bacakan puisi kepada Bapak Jokowi teman-teman. Ya, nggak apa-apa saya sambil baca ya, saya tulis biar nggak lupa. Sambil aku pasang dulu back sound-nya. Puisi ini saya tujukan kepada Bapak Jokowi dengan judul Bayang di Ujung Jembatan. Telah usai riuh langkah di istana, senyap menggema di lorong puasa. Ia pulang dengan tangan biasa, bukan harta, bukan mahkota. Namun lidah-lidah masih menyala mengutuk tanpa jeda, mengoyak namanya dalam berita seolah tak pernah ada jasa. Dulu ia bangun jalan dan jembatan, menyapa rakyat hingga ke pelosok hutan. Kini sepi menjawab pengabdian, diganti caci dan tuduhan. Bukan lagi panggilan presiden, hanya nama yang ditarik ke medan hujan. Fitnah jatuh seperti hujan deras, menghapus jejak dalam diam yang keras. Tapi langit tahu, bumi pun mencatat bahwa ada cinta dalam lelah yang tak dilihat. Ia tak membalas, hanya diam menatap, serupa malam yang tak butuh tepuk atau harap. Biarlah sejarah yang kelak bersuara tentang ia yang dijatuhkan oleh lara. Meski tak lagi duduk di singgasana, ia tetap berdiri di hati mereka yang percaya. Di ujung senja, seorang lelaki tua menanggalkan jas kuasanya. Dengan tangan yang pernah menggenggam badai dan hati yang penuh luka, tak tampak di layar. Ia bukan dewa, bukan pula bayang suci. Hanya manusia yang belajar berdiri di tengah pusaran bising ambisi dan janji-janji yang selalu haus tepuk sorai. Pernah ia tanam tunas di tanah retak, dipupuk keringat dari pagi sampai remang. Pernah ia rengkuh jerit rakyat yang ditinggal negara, mendengarkan dengan telinga yang lelah tapi tetap terbuka. Namun kini, ketika langkahnya menjauh dari singgasana, batu pun datang dilempar dari arah yang tak bernama. Fitnah, dusta, dendam berbalut logika. Mereka lupa, batu yang dilempar ke taman takkan membunuh akar. Tunas yang disakiti tetap menyerap cahaya. Dan Jokowi itu tahu bahwa cinta tanah air bukan soal pujian, melainkan diam dalam kesakitan. Langit menyimpan rekam jejak. Ombak pun tahu siapa yang pernah mendayung saat badai datang. Sementara suara-suara yang tajam dan menusuk kelak akan gugur oleh waktu yang tak bisa disuap. Ia hanya berjalan pulang, melepas jabatan seperti melepas sepatu. Berdebu usang tapi penuh jejak.
Dan meski tak lagi duduk di singgasana, ia tetap berdiri di antara bayang-bayang harapan yang tumbuh dari tangan sendiri. Jokowi. Udah lah teman-teman, aku gak sanggup terusin ya. Aku tuh apa ya, sampai detik ini terus aja ada orang yang berhati sekejam itu kepada Pak Jokowi, seolah-olah dia tanpa jasa sama sekali atas negeri ini, seolah-olah dia tidak melakukan apapun atas negeri ini. Sampai begitu banyak orang-orang yang keji yang terus-menerus menyerang Pak Jokowi. Saya hanya bisa memanjatkan doa saja. Saya ajak kalian semua untuk kita panjatkan doa kepada Tuhan, untuk Tuhan memberikan kebesaran hati kepada seorang Pak Jokowi, untuk tetap tegar menghadapi setiap persoalan fitnahan, cacian kepada dirinya dan keluarganya. Kita yakin percaya bahwa orang benar perkaranya akan selalu dibela oleh Tuhan. Setiap kutuk, fitnahan, caci yang ditujukan kepada Pak Jokowi, kita yakin percaya akan diubah Tuhan menjadi berkat, akan diubah Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Dan sebaliknya, saya percaya mereka yang menyerang Pak Jokowi akan mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang mereka perbuat. Jadi agak apa ya teman-teman, ya mungkin karena aku lelah dengan semua fitnahan yang mereka tujukan terus-menerus kepada Pak Jokowi. Makanya tidak boleh ada kata lelah untuk kita lawan setiap narasi, puisi, bahkan sesuatu yang indah sebenarnya puisi, ya, yang mereka bangun untuk menyerang Pak Jokowi. Kita harus, sekalipun lelah, kita harus lawan, ya, entah itu dengan balas puisi, dengan cara yang mereka lakukan, atau kita ciptakan puisi yang baik terhadap Pak Jokowi. Ya, saya itu miris sekali teman-teman, sampai detik ini. Pokoknya kita lawan terus ya teman-teman ya. Saya minta doa dan support kalian semua kepada Pak Jokowi, supaya beliau tetap tegar. Ya, saya percaya Pak Jokowi juga bakalan tegar kok. Saya pamit dulu. Silahkan tulis pendapat tentang kapan kalian soal puisi ini. See you on the next video and God bless. Bye.